apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Antisipasi langkanya Bilal jenazah umat muslim, para remaja masjid di Desa Bandar Klipa, Kabupaten Deli Serdang mengikuti pelatihan Bilal jenazah sesuai tata cara Islam. Di tangan seorang pria di kota Medan, hewan lintah dijadikan media untuk pengobatan secara tradisional berbagai jenis penyakit. Jika biasanya arsitektur gereja Katolik umumnya seperti gereja katedral, namun di kota Medan, sebuah gereja Katolik dibangun dengan arsitektur langka, yakni menyerupai kuil. Informasi pertama, sekelompok remaja masjid di Desa Bandar Klipa, Kabupaten Deli Serdang menggelar pelatihan Bilal mayat secara gratis. Mereka belajar mengurus jenazah sesuai syariat Islam. Pelatihan ini juga sebagai upaya untuk mengantisipasi semakin langkanya Bilal mayat di kalangan Islam. Para remaja Masjid Al-Ikhlas di Desa Bandar Klipa, Kecamatan Percucituan, Kabupaten Deli Serdang, serius mengikuti pelatihan Bilal mayat di halaman masjid Minggu sore. Mereka terlihat menyimak dengan seksama tata cara memandikan jenazah seorang muslim atau muslimah sesuai hukum Islam. Para remaja masjid juga datang dari desa-desa sekitar. Para orang tua juga terlihat mendampingi anak-anak mereka untuk mengikuti pelatihan secara gratis. Agar pelatihan lebih praktis, setiap peserta diberikan waktu untuk mempraktikkan proses memandikan jenazah yang benar menurut tata cara Islam. Pelatihan Bilal mayat digelar para remaja masjid sebagai bagian dari rangkaian perayaan Maulid Nabi. Pelatihan diharapkan menyiapkan para remaja masjid lantaran semakin langkanya Bilal mayat. Kita dibentuk ataupun dibimbing supaya kita menjadi ataupun kader-kader Bilal yang profesional untuk menjadi Bilal di dusun kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan kali ini kita di sini bukan hanya sekedar untuk bagaimana cara kita melatih ataupun cara kita dilatih menjadi Bilal yang sangat profesional. Kita juga dibentuk untuk menjadi Bilal yang peduli akan tentang jenazah-jenazah yang memiliki kemalangan dari duka ahli bait itu sendiri. Luar biasa ya Bang, apalagi di model sekarang kan hal-hal yang seperti ini tuh jarang sekali ditanggapin gitu. Maksudnya kan saya sendiri sebagai remaja gitu kan, untuk hal-hal jenazah kayak gini itu sangat ini sih Bang, kayaknya jarang gitu ditemuin adanya pelatihan-pelatihan seperti ini, apalagi kan gratis gitu. Kesannya ya bagus sih, jadi bisa nambah wawasan juga gimana cara melatih kita untuk mengurus jenazah itu seperti apa gitu. Para remaja masjid ini nantinya juga diharapkan terlibat memandikan jenazah warga muslim yang berkesusahan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Di tangan seorang pria di kota Medan, lintah bisa menjadi sumber cuan. Dari terapi dengan media lintah, ia mengembangkan pengobatan tradisional untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, dari penyakit stroke hingga diabetes. Adalah Julham. Kini ia lebih dikenal sebagai tabib pengobatan tradisional. Dari hewan lintah ia bisa mengumpulkan cuan selama belasan tahun terakhir. Sejak 14 tahun lalu, tepatnya tahun 2010, Julham menjalankan praktik pengobatan tradisional di Jalan Asrama Haji Kota Medan. Ia membuka praktik setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat resmi. Media obat yang digunakan Julham tergolong tidak biasa, yakni hewan lintah, yang biasa dikenal banyak orang hewan penghisap darah manusia. Namun di tangan Julham, hewan ini berubah menjadi obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit, seperti stroke, diabetes, hingga melancarkan peredaran darah. Sejumlah pasien mengaku cocok dengan terapi lintah ini. Awalnya itu mungkin ini terapi yang beda dari yang biasanya. Ya bisa dibilang sedikit mainstream sih. Karena berhubungan dengan makhluk yang nggak wajar ya. Kalau di orang awam mungkin kok lintah dibikin terapi gitu ya. Jadi
karena rasa penasaran, awalnya sih saya konsultasi dulu ke Tabib Julham yang berada di lokasi Jalan Karya Budi. Coba-coba main ke sini konsultasi. Nah, ternyata lintah itu punya banyak manfaat. Di antaranya dia on the spot pada titik yang kita keluhkan rasa sakitnya dan membuka peredaran darah sesuai titik di mana yang merasakan sakit ya. Jadi awal-awalnya coba dan ternyata berhasil gitu. Jadi di titik yang sakit itu langsung terasa berbeda dengan sebelumnya. Jadi lebih enteng. Proses terapi sebenarnya sangat sederhana. Beberapa lintah ditempelkan pada bagian tubuh tertentu. Pengobatan terjadi saat lintah menggigit kulit pasien. Saat itulah lintah mengeluarkan air liur dan masuk ke pembuluh darah pasien. Air liur lintah diyakini membawa banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Konon terapi lintah menjadi pengobatan tradisional masyarakat di sejumlah negara seperti di Mesir kuno, India, Arab, dan Yunani. Terapi ini baru berkembang di Indonesia terutama di Sumatera Utara sejak tahun 2000-an awal. Karena begitu besarnya manfaat lintah, Julham pun membudidayakan lintah untuk dijadikan media pengobatan tradisional. Penggunaan satu lintah hanya untuk sekali pengobatan. Praktek yang saya lakukan, itu saya dapati kebanyakan penyakit itu berawal dari permasalahan ketidaklancaran peredaran darah. Gitu. Nah, survei membuktikan dari WHO maupun di dalam negeri Indonesia itu penyakit pembunuh nomor 1 dan nomor 2 itu adalah penyakit jantung koroner dan stroke. Nah, keduanya adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan sirkulasi peredaran darah. Nah, kenapa saya memilih lintah? Karena dia punya kelebihan. Selain dia menyedot darah-darah yang mengandung sel-sel yang rusak, dia juga memasukkan dia punya enzim yang berasal dari liurnya. Nah, enzim itu diantaranya adalah hirudin, itu bermanfaat untuk diantaranya adalah antikoagulan, anti pembekuan, kemudian mengencerkan darah kental, dan bermanfaat juga untuk memperlebar pembuluh darah. Dengan terapi ini, hewan lintah sebenarnya tidak berbahaya jika digunakan dengan cara yang tepat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Pasangan Radiapo Sinaga Aziz mendeklarasikan tim pemenangan dalam Pilkada Kabupaten Simalungun. Pasangan ini akan bersaing dengan pasangan Anton Saragi Sinaga memperebutkan kursi Simalungun 1. Pasangan calon Bupati Simalungun Radiapo Sinaga Aziz mendeklarasikan tim kemenangan di Jalan Asahan Kabupaten Simalungun Senin pagi. Deklarasi dihadiri kader partai pendukung, simpatisan, dan relawan. Selain tim kemenangan, pasangan ini juga meluncurkan jingle mereka untuk meraih simpatik publik Simalungun. Calon Bupati Radiapo Sinaga yang merupakan petahana didukung partai PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PKS, Perindo, dan Gelora. Seluruh masyarakat Simalungun, saya nyatakan dengan bangga kami akan meluncurkan jingle. Sementara pesaingnya, pasangan Anton Saragi Beni Sinaga belum melakukan deklarasi secara formal untuk tim kemenangan dalam rangka Pilkada Kabupaten Simalungun. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun.